terkait tentang bagaimana manajemen ansietas, yang mana nanti saya akan memberikan gambaran sedikit tentang materi-materi terkait ansietas. Di situ saya akan jelaskan tentang bagaimana tanda gejalanya, kemudian bagaimana penata laksanaan pada ansietas. Banyak sekali kita jumpai di sekitar kita yang mengalami ansietas. Kadang mereka merasa bahwa saya ini loh, kenapa sih perasaan saya was-was? Kenapa sih saya kok selalu khawatir dengan sesuatu yang tidak pasti? Kadang juga mereka merasa bahwa dirinya itu selalu terancam dengan kondisi-kondisi yang belum tentu hal itu ada. Nah, maka dari situ cemas dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Di antaranya ada cemas ringan, ada sedang, berat, dan panik. Semua itu tergantung dari tanda gejala seseorang itu. Nah, untuk itu ketika orang mengatakan, saya ini loh cemas, saya ini loh pusing, saya ini loh stres, tentunya kita harus tahu bagaimana sih tanda gejala dari cemas itu. Nah, coba kita perhatikan. Kita perhatikan beberapa gambar yang ada di sini. Mereka merasa sangat pusing sekali, sangat stres dan gelisah ketika mereka akan menghadapi ujian. Banyak kan mahasiswa-mahasiswa kita merasakan hal yang demikian. Oleh karena itu, di sini kita harus tahu bagaimana cara penanganannya. Kalau kita ketahui tanda gejala dari ansietas ya, di sini ada perasaan yang gelisah. Kadang juga kalau orang itu sudah cemas, mereka sering bolak-balik mondar-mandir kamar mandi, ya kan? Mondar-mandir ke toilet. Kadang mereka merasa gelisah, gugup untuk makannya, ya. Dan berikutnya, dari cemas itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Di sini ada faktor presipitasi dan ada faktor predisposisi. Yang mana faktor predisposisi itu dipengaruhi oleh faktor budaya, interpersonal, biologis, psikologis, dan perilaku. Sedangkan faktor presipitasi dipengaruhi oleh gangguan identitas diri dan menurunnya aktivitas. Nah, dari beberapa hal yang kita pelajari ya terkait masalah cemas, di sini ada cara penanganan cemas. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama yaitu dengan cara kita mengajarkan teknik distraksi. Kemudian cara yang kedua, kita mengajarkan bagaimana manajemen ansietas itu dengan cara relaksasi nafas dalam. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara latihan relaksasi otot. Serta yang keempat, yaitu dengan cara latihan hipnotik 5 jari. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana manajemen ansietas itu dengan cara latihan relaksasi nafas dalam. Nah, berikutnya marilah kita bersama saksikan video cara mengatasi ansietas dengan sesuai dengan janji saya kemarin bahwa sekarang 4 jam 10 kita akan janjian untuk bertemu dengan Mbak Erlin di sini ya. Kita akan membicarakan tentang bagaimana cara penanganan cemas yang kedua. Ya, baik. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kemarin kan kita sudah belajar nih tentang bagaimana penanganan cemas yang pertama. Masih ingat nggak apa yang kita bicarakan kemarin, Mbak Erlin? Kemarin itu kita membicarakan tentang tanda gejala dari cemas. Terus apa lagi? Untuk mengatasi cemasnya itu ada distraksi. Ada distraksinya. Nah, sudah dipraktekkan belum bagaimana cara distraksinya? Sudah ya. Ini ya, karena sesuai kemarin topik yang akan kita bicarakan, kita akan mengatasi cemas dengan cara yang kedua, yaitu latihan tarik nafas dalam. Ya, jadi Mbak Erin nanti saya ajarkan bagaimana cara latihan tarik nafas dalam untuk mengurangi cemasnya. Gini caranya Mbak Erin ya. Jadi kita upayakan posisi kita rileks, santai saja. Kemudian kita tarik nafas dalam dari hidung. Kemudian tahan selama beberapa menit. Kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan dan terus dan terus. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, mulai tarik nafas dalam dari hidung. Oke, tahan, kemudian hembuskan perlahan-lahan dari mulut. Nah,
Ini cara mengatur bagaimana teknik tarik nafas dalam yang baik untuk mengatasi cemas. Mbak Erlin bisa? Bisa. Coba sekarang dipraktekkan. Ayo. Oke. Iya. Bagus, pintar sekali Mbak Erlin. Kalau Mbak Erlin sudah bisa, Mbak Erlin harus sering mencoba, sering untuk latihan, mengulang beberapa kali. Ya, jadi misalnya nggak ada saya gitu, Mbak Erlin kalau di rumah, di kamar merasa kok masih gelisah, merasa jengkel, cemas. Nah, Mbak Erlin lakukan tarik nafas dalam. Kira-kira Mbak Erlin maunya latihannya kapan? Malam. Malam gitu. Baik, kalau malam jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jadi setiap hari ditulis di sini ya, Mbak Erlin membuat jadwal kegiatan harian. Setiap jam 9 malam mau tidur, Mbak Erlin harus melakukan latihan tarik nafas dalam. Kalau sudah dapat melakukan, nanti baru di sini dicawang, dicontreng, gitu ya. Bagaimana perasaannya Mbak Erlin setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Karena di sini untuk ansitas hari pertama kemarin kan saya sudah bilang bahwa cara mengatasi cemas itu ada 4 cara. Nah, sedangkan kita sekarang sudah belajar 2 cara. Berarti tinggal 2 cara lagi yang kita pelajari. Ya, untuk berikutnya saya ajarkan cara untuk merelaksasi semua otot-otot gerak tubuh. Mulai otot lengan, otot kaki, otot kepala, dan otot leher, biar mengurangi cemasnya lagi. Bagaimana Mbak Erlin? Mau ya? Mau. Kalau begitu, kira-kira kapan kita ketemu lagi? Mungkin besok bisa. Besok ya. Besok kita ketemu lagi jam 9 di taman.